Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid versus Sevilla. Real Madrid nyaris menelan kekalahan ketika menjamu Sevilla dalam lanjutan La Liga Spanyol yang digelar di Stadion Alfredo Di Stéfano. Klub besutan Zidane itu berhasil meraih 1 poin usai bermain imbang 2-2. Real Madrid melakukan tekanan sejak menit awal permainan. Pada menit ke-12, Karim Benzema berhasil menggetarkan jala gawang Sevilla lewat sundulan memanfaatkan asis Alvaro Odriozola. Namun, gol tersebut dianulir karena Odriozola telah berada di posisi offside. Sialnya buat Madrid, mereka justru kecolongan. Sevilla mampu unggul terlebih dahulu pada menit ke-22. Berkat gol dari Fernando yang memanfaatkan asis dari Ivan Rakitic. Nafsu Real Madrid mencetak gol pun semakin tinggi. Skor sementara 1-0 untuk Sevilla. Sayangnya Sevilla langsung memasang pertahanan yang sangat rapat setelah berhasil mencuri gol. Beberapa kali Real Madrid melepaskan tembakan, namun tidak ada satupun yang bisa dianggap membahayakan gawang lawan. Kedudukan tidak mengalami perubahan berarti sampai wasit mengakhiri jalannya babak pertama. Real Madrid dihadapkan dengan misi yang berat, yakni membalikkan situasi pada 45 menit kedua. Perjuangan Real Madrid mencetak gol penyama kedudukan berlanjut di babak kedua. Akan tetapi mereka masih menemui kesulitan menembus pertahanan Sevilla yang berlapis dan sangat rapat. Sevilla sendiri hanya diberi kesempatan melakukan serangan balik pada awal babak kedua. Tetapi mereka gagal menambah keunggulan karena sepakan Marcos Acuna gagal mencapai sasaran. Sisanya Sevilla lebih sering bertahan. Akhirnya perjuangan Real Madrid membuahkan hasil pada menit ke-66. Dengan visi permainan yang sangat luar biasa, Toni Kroos mengirimkan asis kepada Marco Asensio selaku pencetak gol. Skor pun berubah jadi 1-1. Sayang gol tersebut hanyalah harapan palsu buat Real Madrid. Pada menit ke-77 wasit memberikan hadiah penalti kepada Sevilla setelah Eder Militão menyentuh bola menggunakan tangannya di kotak terlarang. Rakitic menyelesaikan tugasnya sebagai eksekutor dengan baik dan membuat Sevilla unggul 2-1. Untungnya Madrid bisa mencuri gol penting di masa injury time. Kedudukan berubah jadi imbang 2-2 setelah penggawa Sevilla Diego Carlos membuat bola bersarang ke gawangnya sendiri. Real Madrid lolos dari kekalahan dan sukses meraih 1 poin. Ditanya soal masa depan di Real Madrid, ini jawaban Zidane. Pelatih Real Madrid Zidane tidak mau menjawab seputar masa depannya di klub. Pria asal Prancis itu memilih fokus untuk pekerjaannya saat ini. Real Madrid baru saja tersingkir dari ajang Liga Champions. Los Blancos hanya mampu mencapai babak semifinal usai dikalahkan Chelsea. Kegagalan itu kabarnya membuat Zidane berada dalam tekanan berat di Real Madrid. Dia terancam dipecat jika Madrid gagal menjuarai La Liga musim ini. Madrid memang masih bisa mengakhiri musim 2020-2021 dengan gelar La Liga. Mereka saat ini tengah bersaing ketat dengan Barcelona dan Atletico Madrid. Ditanya soal masa depannya, Zidane dengan tegas mengatakan bahwa dirinya belum berniat untuk memikirkannya saat ini. Saya pelatih Real Madrid saat ini dan menikmatinya setiap hari. Selebihnya kita akan lihat apa yang terjadi. Kami akan menyelesaikan musim ini. Yang bisa saya katakan adalah saya akan membuatnya sangat mudah untuk klub, karena mereka selalu memberi saya segalanya, kata Zidane. Kompetisi La Liga hanya tinggal menyisakan beberapa pertandingan saja. Zidane mengaku hanya ingin fokus untuk memberikan yang terbaik untuk Real Madrid di sisa musim. Tetapi fokus saat ini adalah 4 pertandingan dan menyelesaikannya dengan baik. Itulah yang sangat memotivasi saya. Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi klub. Saya akan berkonsentrasi pada 4 laga terakhir dan sisanya akan kita lihat nanti. Itulah yang memotivasi saya, tutup Zidane. Baru tampil 90 menit, Real Madrid kehilangan Sergio Ramos lagi. Sergio Ramos dikabarkan mengalami cedera baru di Real Madrid dan sekarang harus berpacu dengan waktu untuk mencari klub lagi karena kontraknya di Santiago Bernabeu hampir habis. Masalah kebugaran telah dialami oleh kapten Madrid tersebut secara terus-menerus musim ini. Dengan cedera hamstring sekarang membuatnya harus menepi. Pemain berusia 35 tahun itu baru saja kembali beraksi dalam kekalahan Los Blancos pada leg kedua semifinal Liga Champions atas Chelsea dan berharap bahwa dia tidak akan absen hingga beralih status menjadi bebas transfer. El Real mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis di situs resmi klub. Setelah tes yang dilakukan pada Sergio Ramos oleh tim medis, dia telah didiagnosis mengalami cedera hamstring pada kaki kirinya. Pemulihannya akan terus dipantau. Pemain yang mendekati akhir musim ke-16 di Santiago Bernabeu itu mengaku mulai frustasi dengan musim 2020-2021. Ramos memposting di Instagram pribadinya. Sebenarnya saya telah mengalami beberapa minggu yang cukup sulit. Untungnya selama beberapa hari ini saya merasa lebih baik. Tetapi dalam sepak bola seperti dalam hidup, nasib buruk juga berperan.
Kemarin setelah pertandingan melawan Chelsea, saya berlatih di lapangan dan saya merasakan tusukan di betis kiri saya. Hari ini saya telah menjalani tes dan telah dipastikan bahwa saya mengalami cedera otot. Jika ada sesuatu yang menyakiti saya, itu tidak dapat membantu tim dalam pertandingan yang sangat menuntut, di mana kami bermain dan juga tidak dapat mengembalikan cinta dan energi yang Anda pancarkan kepada saya di lapangan. Saya tidak dapat berbuat apa-apa selain berbicara terus terang, bekerja keras dan mendukung tim sepenuh jiwa saya, kata Ramos. Cedera lutut telah menjadi sahabat Ramos di musim ini meski operasi telah dilakukan. Sejumlah keluhan otot dan serangan COVID-19 juga menghiasi pasukan Zidane musim ini. Secara total Ramos telah melewatkan 32 pertandingan dan hanya tampil 21 laga di semua kompetisi. Dengan Madrid yang sudah tersingkir di Liga Champions menyusul kekalahan dari The Blues, saat ini hanya tersisa 3 pertandingan lagi untuk menentukan gelar juara La Liga. Zidane, Hazard telah minta maaf. Bintang Real Madrid Eden Hazard mendapatkan kritikan tajam karena tertawa usai timnya disingkirkan Chelsea di Liga Champions. Pelatih Los Blancos Zidane mengungkapkan bahwa pemain yang bersangkutan telah meminta maaf. Real Madrid tersingkir dari Liga Champions setelah takluk pada leg kedua semifinal dengan skor 2-0. Usai laga, Hazard tampaknya tidak terlihat kecewa dengan hasil akhir itu. Dia kedapatan tertawa dan bergurau dengan dua pemain Chelsea, Kurt Zouma dan Edouard Mendy. Sikapnya tersebut membuat supporter Real Madrid jadi berang. Mantan pemain Lille tersebut kemudian memberikan permohonan maaf di media sosial. Zidane mengungkapkan kalau Hazard telah meminta maaf atas sikapnya tersebut. Zidane juga mengatakan Hazard tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Ia telah meminta maaf atas kejadian kemarin itu. Ia tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Ia adalah pemain Real Madrid dan akan bermain bagi Real Madrid, kata Zidane. Hazard masih belum mampu menunjukkan performa terbaiknya setelah datang ke Santiago Bernabeu. Meski begitu, Zidane merasa sangat yakin kalau bintang asal Belgia itu bisa kembali bersinar. Saat ini kita belum dapat menyaksikan seorang Hazard seperti yang diinginkan orang. Saya rasa ia akan dapat mengatasi situasi ini. Ini adalah momen yang cukup sulit, tapi ia memiliki kontrak dengan klub ini dan ia ingin meraih sukses di sini, tutup Zidane. Kemahalan, Real Madrid mundur dari perburuan Hossein Aouar. Rumor kepindahan Hossein Aouar ke Real Madrid nampaknya batal terlaksana setelah Los Blancos memutuskan mundur dari perburuan playmaker Lyon itu. 3 tahun terakhir, Aouar memang tengah naik daun di Eropa. Pasalnya ia tampil dengan brilian di lini serang Lyon sebagai seorang gelandang serang. Real Madrid dirumorkan kepincut dengan aksi Aouar. Mereka berencana untuk membawa sang pemain ke ibu kota Spanyol di musim panas nanti. Namun Calcio Mercato mengklaim bahwa Real Madrid mundur dari perburuan Aouar karena mereka keberatan membayar mahar transfer sang pemain. Menurut laporan tersebut, Lyon memang sudah membuka pembicaraan dengan Real Madrid. Mereka kabarnya siap menjual Aouar di musim panas nanti, asalkan mereka mendapatkan bayaran yang sepadan. Mereka kabarnya hanya mau melepas Aouar di angka 50 juta euro. Menurut laporan tersebut, Real Madrid keberatan dengan harga itu. Mereka menilai harga itu terlalu mahal, sementara dana transfer mereka juga relatif terbatas. Itulah mengapa Real Madrid memutuskan mundur dari perburuan sang playmaker. Real Madrid bukan satu-satunya peminat Aouar. Sang playmaker juga dilaporkan masuk dalam daftar transfer Juventus di musim panas nanti. Alaba buka suara soal keputusannya tinggalkan zona nyaman di Bayern Munchen. Defender serba bisa Bayern Munchen David Alaba mengaku ia meninggalkan zona nyaman karena ia ingin mencari suasana baru sekaligus mengembangkan permainannya agar lebih baik lagi. Alaba sudah bertahan lebih dari 1 dekade bersama Bayern Munchen. Ia sudah membela klub Bavarian tersebut selama 13 tahun. Akan tetapi kebersamaan David Alaba dengan Bayern Munchen itu akan berakhir pada musim depan. Pemain asal Austria itu tidak memperpanjang kontraknya di Allianz Arena. Ia akan cabut secara gratis dari Bayern Munchen di musim panas 2021 nanti. Kabarnya ia akan merapat ke Real Madrid. David Alaba jelas sangat terikat dengan Bayern Munchen. Ia sudah merasa klub itu bak rumahnya sendiri. Maka dari itu Alaba mengatakan sangat tidak mudah baginya untuk membuat keputusan meninggalkan Bayern Munchen. Namun di sisi lain ia juga tidak sabar untuk memulai petualangan baru. David Alaba kemudian mengungkapkan apa alasannya ia ingin cabut dari Bayern Munchen. Ia mengaku selain ingin mencicipi pengalaman baru, ia juga ingin mengasah performanya agar makin oke. Selama di Bayern Munchen, David Alaba sudah tampil sebanyak 428 kali di semua ajang kompetisi. Kabarnya di Real Madrid Alaba akan dikontrak selama 5 tahun. Gara-gara Karim Benzema, Michael Owen pindah ke Manchester United. Kok bisa? Sebuah pengakuan dibuat oleh Michael Owen.
Ex-striker Manchester United itu menyebut bahwa setan merah mendatangkannya karena mereka gagal mendapatkan Karim Benzema. Owen yang dikenal sebagai mantan pemain Liverpool membuat keputusannya yang mengejutkan. Ia memutuskan menyeberang ke Manchester United pada tahun 2009 silam. Owen menghabiskan 3 musim untuk membela setan merah. Ia berhasil memenangkan trofi EPL bersama setan merah. Namun Owen mengaku bahwa ia sebenarnya nyaris tidak bergabung dengan Manchester United. Namun karena Karim Benzema, ia resmi membela setan merah. Owen menyebut bahwa pada tahun 2009 Manchester United berburu striker baru. Ia menyebut bahwa Karim Benzema pada saat itu adalah pilihan utama Manchester United. Saya bergabung dengan Manchester United karena Benzema lebih memilih ke Real Madrid daripada ke MU, ujar Owen kepada BT Sport. Owen menyebut bahwa Sir Alex Ferguson secara terang-terangan mengatakan bahwa ia bukan pilihan utamanya. Ia menyebut sang manajer baru merekrutnya setelah Benzema dipastikan pindah ke Real Madrid dari Lyon. Ketika pertama kali mendapatkan telepon dari Sir Alex Ferguson, ia berkata, "Kami ingin merekrut Benzema, tapi jika kami tidak mendapatkan dia, kami akan merekrutmu," ujarnya. Benzema sendiri hingga saat ini awet untuk membela Real Madrid. Performanya malah semakin kinclong dalam 2 musim terakhir.